Saya dulu gamer lah istilahnya Mas ya. City Skyline. Ketika semakin bikin banyak jalan, masalah itu juga semakin menjadi kompleks. Mulai macetnya kapan, mulai rusaknya kapan. Jadi rancang kota itu memang istilahnya saling terkait sih menurut saya. Ya itu kalau main City Skyline gitu sih Mas. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Siniar LPDP ITB dengan saya Karim. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Fahmi ya. Iya, Mas Fahmi. Benar ya Mas Fahmi panggilannya? Banyak sih panggilan saya Mas sebenarnya. Oh banyak. Tapi nama formalnya. Boleh memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa Mas? Terus asal jurusannya apa? Nama saya Muhammad Fahmi Lutfi. Biasanya panggil Mas Fahmi, panggil Mas Lutfi. Ya banyak sih. Kalau dulu saya malah dipanggil Mbah gitu katanya. Waduh, kenapa tuh? Karena katanya wajahnya kelihatan paling tua katanya kata itu. Itu saat ini saya sedang menempuh studi di program studi Sistem Teknik Jalan Raya. Itu dia di bawahnya Fakultas Teknik Sipil Lingkungan di ITB gitu ya. S1 saya sebelumnya itu Teknik Sipil di Universitas Brawijaya. Itu. Jadi saya lulus tahun 2019. Kemudian setelah lulus dari S1, saya bekerja di sebuah konsultan gitu ya. Konsultan yang khusus di bidang jalan raya dan rekayasa transportasi di Malang selama 3 tahun. Jadi setelah lulus, Masnya langsung ke konsultan jalan raya itu ya Mas? Sebenarnya nggak langsung ujuk-ujuk itu sih Mas. Awalnya memang setelah lulus itu mau tancap gas S2 gitu kan. S2, terus itu sempat ambil kursus bahasa Inggris di kampung Inggris Pare itu. Oh, di Kediri. Iya, di Kediri itu hampir setengah tahun lah istilahnya itu. 6 bulan. Nah, terus 6 bulan itu dari 2019 masuk 2020 lah, itu kan mulai ada isu-isu Covid itu. Terus begitu Covid terus mulai banyak pembatasan gitu kan. Akhirnya sama ayah saya waktu itu disuruh udah stand di Malang dulu aja gitu kan. Standby di Malang aja terus dulu, gitu. Iya, bantu-bantu aja kerjaan di Malang seperti itu. Singkat cerita ya dapat kerja di tempat di Malang itu. Pengalaman ngerjain proyek apa aja Mas? Kalau secara langsung sih total 14 Mas yang saya ngerjakan secara langsung itu ya. Wow, itu yang 14. Biasanya pekerjaan kami di perusahaan itu pertama terkait dengan studi transportasi. Ini meliputi bisa dengan studi kelayakan jalan, atau bisa proyeksi trafik lalu lintas, atau bisa pembuatan dokumen andalalin seperti itu. Seperti itu. Kalau beberapa kegiatan lain selain studi transportasi itu ada yang namanya survei kondisi jalan gitu ya. Selain survei kondisi jalan juga ada yang namanya leger jalan. Seperti itu. Apa itu leger jalan? Kalau leger jalan ya saya nggak tahu detailnya gitu ya. Tapi secara garis besar itu adalah jalan itu diadministrasikan seperti itu. Dalam bentuk sebuah dokumen gitu ya. Jadi dokumen itu meliputi tentang kelengkapan jalannya, utilitas jalannya di situ apa saja dan lain sebagainya. Jadi kayak itu. Dokumen gambar teknis kah atau dia lebih ke arsip sih sebenarnya. Arsip. Pengarsipan ya. Nama jalannya gitu. Nama jalannya, kemudian rumijanya berapa, ruang itu seperti itu sih Mas kurang lebihnya. Kalau misalkan ngerancang sebuah jalan tuh biasanya yang dipertimbangkan apa sih Mas? Yang pertama yang dipasti Mas ya, kalau bahasa sederhana saya itu jalan ini bakal dilewati orang nggak sih gitu kan ya. Kalaupun orang pasti semua bilang iya gitu ya. Nah sekarang berbicara lagi tentang kenapa jalan itu dibangun misalkan. Kalau memang misalkan untuk membuka keterisolasian suatu daerah gitu ya, pasti mungkin akan dibangun. Tapi tentu dengan biaya yang tersedia seperti apa gitu ya. Beda halnya kalau orang bikin jalan tol gitu ya. Orang bikin jalan tol itu kan pasti mahal. Nah mahal ini juga pasti kaitannya kan balik modal gitu ya. Jadi yang pasti pertama dipikir itu pertama manfaatnya apa, terus kemudian kira-kira duit yang kita punya berapa sih sederhananya gitu. Nah kenapa harus melihat duit? Karena dari situ juga akan menentukan nanti bagaimana kita akan membangunnya, berapa sih kebutuhan jalannya gitu ya, serta pengembangan jalannya seperti apa ke depannya. Itu sederhananya sih itu Mas. Kalau faktor-faktor teknis lainnya sih bisa menyusul begitu. Berarti interest ke jalan raya itu emang karena udah kecemplung sebelumnya ke konsultan sebelumnya jalan raya, memang atau emang ada interest jalan gitu? itu karena Mas. Saya dulu
kan gamer lah istilahnya Mas ya. Oh, asik. Sim City. Ya, bukan SimCity. Apa tuh? City Skyline. Oh, Nah, iya, kalau iya, pernah main iya, City iya, Skyline iya, itu kan iya. Mas ya. Nah, itu City Skyline. Kalau dulu pas kecil saya ada yang namanya Transporticon itu kan Mas ya. Itu yang game masih 2D apa sih istilahnya di sini. Masih pixel-pixel gitulah Mas. Oh. Iya, iya. Dulu mainannya sering main itu sih gitu. Meskipun ya juga main game-game yang lain gitu kan. Tapi pas kuliah itu kan ya main juga yang namanya itu kan Mas ya, game itu. Ya seru sih, serunya itu ya ketika semakin bikin banyak jalan itu kan ternyata masalah itu juga semakin menjadi kompleks semakin gitu ruwet. ya. Itu satu faktor gitu ya. Faktor lain gitu karena bapak saya kan juga dosen di teknik sipil di Brawijaya, yang beliau juga transport sih gitu kan. Transportasi juga. Iya. Ya selain beliau juga transport, beliau kan juga punya kegiatan lain. Ya proyek dosen lah sederhananya itu. Kalau saya amati kok kayaknya seru banget ya gitu ya. Seru bangetnya itu kok kayaknya jalan-jalan terus gitu kan ya. Beda kalau mungkin kalau saya lihat secara kasar saya yang bangun gedung, ya sudah paling gedungnya di situ aja. Tapi bedanya kalau misalkan ada yang namanya survei kondisi jalan gitu ya, satu kabupaten. Jadi kan semua jalan sekabupaten itu kita harus cek gitu kan Mas biasanya. Iya. Jadi ada teman saya itu yang mungkin katakanlah dia survei di suatu daerah, misalkan di Trenggalek gitu ya. Dia bukan orang asli Trenggalek, tapi yang paling tahu persis tentang jalan-jalan di Trenggalek itu seperti apa gitu. Jadi sampai uniknya itu ketika kapan hari datang ke Trenggalek itu ketemu orang PU, ini loh orang yang lebih tahu jalan kita daripada orang asli sendiri seperti itu. Karena bidangnya itu ya. Iya, karena kan surveinya jalan-jalan dilihat kan, satu-satu sampai detail gitu ya. Iya, karena kan dilihat kan seluruh kabupaten Mas itu. Jadi lebih konsultan itu bukan pelaksana proyek kan? Jadi konsultan itu umumnya dibagi menjadi dua Mas. Ada yang namanya konsultan perencana, ada yang namanya konsultan pengawas. Kalau perencana kan dia merencanakan ya, mendesain, merancang. Kalau pengawas ini memastikan bahwasanya kontraktor itu melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan spek gitu ya. Spek karena yang biasa Mas kerjakan itu apa? Kalau kita sih masih di perencana sih. Oh, perencana. Iya, yang masih di perencana. Iya. Cuman perencana pun juga melakukan survei kan untuk melakukan. Oh, pasti Mas ya. Cuman kan surveinya kan bukan sampai ke tahap konstruksi itunya. Biasanya kalau enggak sampai ke basic design, ada istilahnya itu, ada juga sampai ke tahap DED gitu ya. Kalau mungkin teman-teman arsitek juga paham DED gitu ya. Terus kalau misalkan jenis-jenis jalan nih, misalkan ada jalan yang beton, terus ada yang aspal, itu biasanya pertimbangannya apa sih? Jadi perkerasan itu kan secara umum ada dua, ada yang namanya perkerasan lentur, ada yang namanya perkerasan kaku gitu ya. Perkerasan lentur, perkerasan kaku. Kalau perkerasan lentur ini kan kita taunya aspal gitu ya. Kalau kaku ini kita taunya beton begitu ya. Secara karakteristik ini pasti akan berbeda begitu ya. Sebenarnya kalau saya melihat dunia teknik sipil atau dunia engineering ya gitu kan, ketika melihat suatu fenomena gitu ya, ini kita punya masalah, bagaimana cara memecahkan masalahnya itu kan. Nah, memecahkan masalah itu kan biasanya pasti memiliki banyak cara gitu ya, tergantung dari kemampuan dari segi apa nih gitu. Nah, kayak contoh perkerasan lentur. Kalau perkerasan lentur mungkin sifatnya itu dia pertama lentur, kalau secara penggunaan sehari-hari dia lebih mulus daripada beton, lebih nyaman ya kalau ganti roda apa. Cuman isunya itu kalau sekarang mungkin menganggap beton itu jauh lebih kuat seperti awet mungkin seperti itu. Tapi beton itu meskipun dia juga lebih kuat, tapi dia juga ternyata memiliki kekurangan tertentu. Misalkan pertama dari biayanya bisa jadi lebih mahal pelaksanaannya. Di sisi lain tidak lebih mulus daripada aspal. Iya, kalau naik tol, kalau lewat jalan yang beraspal sama beton kan lebih terasa suara ban itu kan kalau lewat beton. Seperti itu sih masalahnya. Kira-kira motivasi untuk ini nih Mas, kan pengen studi lagi, sebelumnya udah berkarir. Kenapa pengen studi lagi itu ada sebuah alasan tertentu Mas? Sederhananya Mas ya, kalau konsultan itu yang dijual itu kan otaknya Mas. Itu kan. Beda kalau kontraktor itu kan kemampuan dia untuk bisa membeli bahan yang murah dan mengerjakan sesuatu yang lebih murah itu. Tapi kalau konsultan, namanya konsultan, orang kan berkonsultasi Mas ya. Sederhananya kan Mas. Betul, setuju. Filosofinya itu kan. Saya punya masalah ini nih, misalkan dinas ataupun BUMN ataupun Kementerian PU gitu. Saya punya masalah ini nih. Nah, kira-kira solusinya bagaimana seperti itu ya. Nah, ketika saya dulu belajar S1 teknik sipil itu ya sempatlah dikenalin ada kan namanya mata kuliah jalan raya gitu ya.
tapi sebatas baru kulit bahasa kasarannya. Oh iya. Sementara ketika sudah kerja saya waktu itu ada suatu permasalahan kayak kok kayaknya nggak cukup ya ilmu saya segini ya. Akhirnya sering otodidak gitu Mas. Coba sih baca-baca buku pedoman, ada nggak pedoman ini? Ternyata ada pedoman. Contoh jalan itu kalau saya dulu mungkin teman-teman juga S1 kuliah dikenalkan ada yang namanya itu metode analisis komponen Bina Marga gitu ya. Ternyata sekarang sudah ada yang namanya manual desain perkerasan. Ada juga istilahnya desain dengan cara metode ASTO gitu ya. Nah itu saya dulu kan sering, karena mungkin sering otodidak sama mungkin diskusi sama bapak saya maupun sama teman-teman yang istilahnya mungkin dia tidak bukan bahasa kasarannya apa ya, mungkin pintar tidak tapi memiliki kemampuan pengalamannya istilahnya, praktisi lah mungkin ya istilahnya ya, seperti itu. Praktis. Nah cuman saya kadang tidak bisa menemukan benang merah dari suatu permasalahan begitu, antara menggabungkan ini sebenarnya konsep dasarnya itu apa gitu ya, dan kejadian di lapangan gitu ya. Karena pengalaman saya itu biasanya ketika ada orang pengalaman ini terus berangkat dari pengalaman saya sebelumnya, maka kalau istilahnya kan kalau di dunia engineering kan ada yang namanya justifikasi gitu ya. Iya, betul, justifikasi betul. Itu nah cuman saya membutuhkan kekuatan dari yang namanya teori ini gitu ya, dan itu saya dapatkan ketika di S2 ini. Kita kembali lagi ke filosofi gitu ya bahasa sederhananya ya. Sebenarnya kayak rumus ini tuh sejarahnya apa sih begitu ya. Kenapa sih kok ini dulu? Kalau mungkin S1 kita hanya dikenalkan kalau ada ini caranya ini gitu ya. Kalau ada permasalahan A caranya B gitu ya. Tapi kan tidak diulik kenapa sih kok seperti ini anunya Pak konsepnya. Nah, itu yang alhamdulillah saya banyak dapatkan ketika saat kuliah S2 ini seperti itu. Target spesifik ilmu yang pengen didapat di S2 itu ilmu tentang apa nih Mas? Kalau jalan selama ini yang saya tangkap itu kan ada 3 Mas ya. Apa tuh? Ada tentang perkerasan itu sendiri gitu ya. Ada tentang geometrik. Itu kan artinya bikin tikungan gitu ya. Sama satunya itu lalu lintas gitu ya. Rekayasa lalu lintas seperti itu. Kalau S2 ini saya ingin mencoba suatu hal yang baru lah istilahnya. Pinginnya gitu. Cuma nanti kan enggak tahu ya kedepannya gimana. Tapi kalau saya menargetkan itu pengen fokusnya di perkerasan aspal. Perkerasan aspal. Iya. Kenapa tuh? Isu apa yang perkerasan aspal atau melatar belakangi kenapa tertarik ke perkerasan aspal? Kalau bahasa sederhana saya sih, karena saya memang belum pernah memiliki pengalaman pekerjaan di situ. Iya. Nah, di sisi lain kalau geometrik sama lalin ini cukup banyak sih pengalaman gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti sambil melihat ke depannya bagaimana. Ya kalau pragmatisnya lah bahasanya, tapi kalau idealisnya saya pengen mencoba sesuatu hal yang baru ini, yaitu dunia tentang perkerasan itu sendiri. Iya. Spesifik ke aspal gitu. Aspal ini lebih ke material, tapi kalau bukan di aspalnya sih Mas, tapi tema globalnya perkerasan. Perkerasan kan itu tadi bisa dari bahan aspalnya, bisa dari agregatnya, ataupun bisa dari perkerasan kaku itu betonnya dan sebagainya. Jadi pengen ngulik tentang apa campuran materialnya mungkin ya. Karena yang isu sekarang itu kan terkait dengan eco green ya. Betul. Kan bagaimana memanfaatkan limbah itu bisa diolah lagi menjadi aspal gitu ya. Ada penelitian salah satu dosen ITB yang menarik di sini itu, beliau itu mengolah kembali itu plastik kantong plastik itu sama ban truk yang besar-besar itu itu dicampurkan, dipanaskan juga dengan aspal lalu diolah lagi gitu. Waktu itu seingat saya ya, waktu itu klaimnya memang memiliki umur rencana yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembuatan aspal yang saat ini seperti itu dan bahan yang ada saat itu. Itu saya dengar-dengar juga PUPR sering lah, maksudnya di postingan-postingan Instagramnya juga ada campuran plastik di aspal gitu aspal ya. Itu kayak teknologi itu ya, teknologi itulah iya. Nah itu juga yang menarik lah isu lingkungan gitu kan, karena kesannya selama ini gitu ya, kalau dunia teknik sipil itu selalu katanya di detik itu secara basicnya itu ya merusak lingkungan. Gitu kan kasarannya ya, bangun jalan tol melewati hutan yang kan pasti dirusak hutannya betul. Tinggal mitigasinya bagaimana meminimalisir resiko dari kerusakan lingkungan itu kan. Nah, upaya-upaya itu yang mungkin sedang kita kerjakan seperti itu kalau di dunia teknik sipil. Oh iya, isu perkerasan juga kan yang sering ini kan run off. Jadi dia menutup limpasan air hujan. Jadi ada nggak sih teknologi yang misalkan dia perkerasan tapi
juga bisa menyerapkan air hujan gitu. Oh ada. Jadi gini Mas, istilahnya di perkerasan materialnya. itu kalau secara sederhana kan tidak boleh terkena air kan Mas ya. Khususnya di aspal istilahnya. Makanya biasanya ada dibuat dengan sistem saluran di sebelahnya. Itu kalau kita bicara tentang perlengkapan jalan, drainase itu wajib ada istilahnya. Nah, sekarang kan ada istilahnya namanya aspal porus gitu ya. Jadi aspal yang bisa memiliki bisa menyerap air begitu. Tapi saat ini penggunaannya hanya baru untuk kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki berat yang begitu sangat aja ya. Untuk mobil biasanya digunakan itu tempat parkir. Kalau di luar negeri seperti itu di tempat parkir itu kan yang parkir mungkin mobil kecil gini kan nggak relatif berat lah istilahnya. Kalau penggunaannya beban ya, lebih ke ini. Iya, beban. Jadi masih terhalang, maksudnya aspal yang poros gitu masih Porus terbatas gitu. Porus. Iya, penggunaannya masih terbatas sih Mas. Karena yang saya tangkap itu kalau nggak salah selain memang karena kemampuannya tidak bisa menerima beban yang tinggi, dia juga mahal untuk biaya konstruksinya itu. Iya. Cuman kalau disandingkan dengan isu lingkungan itu juga menarik juga nggak sih Mas? Yang sering dibahas saat ini juga. Bisa jadi menarik karena kaitannya kan dengan menjaga air tanah itu sih Mas ya. Iya. Nah, cuman kalau sejauh apa, saya juga belum tahu itu sih belum Mas. Tahu, belum pernah mengulik-ngulik itu. Rencana tesisnya nanti seputar apa kira-kira Mas? Ya aspal, perkerasan itu sih Mas. Perkerasan itu. Cuman kan jadi memang campuran material saat pembukaan welcomingnya mahasiswa dari fakultas itu kan memang sudah banyak teman-teman yang tancap gas gitu Mas ya, pengen cepat-cepat publikasi. Karena apa? Yang menarik itu di jurusan saya itu kan kebanyakan orang PU. Nah, beasiswa itu kan mereka melalui beasiswa program super spesialis itu mereka ditarget 1,5 tahun harus selesai. Itu kalau kita kan LPDP kan 2 tahun lah. Itu kan mereka ditargetnya 1,5 tahun harus selesai begitu ya. Itu kalau secara sama PU ya. Karena dikuliahkan sama PU. Nah, yang kemarin menarik disampaikan itu semester 1 itu belum sampai ke sana dulu. Katanya untuk semester 1 kita untuk coba banyak merenungi kembali materi-materi kuliah dulu istilahnya. Jadi belum berpikir sampai ke sana dulu. Masih buka buku merenungkan kembali gitu. Aku ini maunya apa sih gitu kan. Kalau kata ketua program studinya kemana beliau itu. Baru mulai memikirkan rencana penelitian seperti apa itu di semester 2. Karena nanti memang di semester 2 Mas, di program studi dari kurikulum yang saya baca itu nanti mahasiswa sudah dijuruskan bahasa kasarannya. Apa jadi aja biasanya penjurusannya penjurusannya ini di 3 tempat Mas kalau di program studi saya. Yang pertama itu memang bahan material aspal itu sendiri ya. Kemudian yang kedua itu dengan kaitannya keselamatan jalan sama yang terakhir keselamatan jalan dan lalu lintas kalau nggak salah Mas ya. Yang ketiga ini manajemen jaringan jalan seperti itu. Jadi sudah langsung dijuruskan. Nanti kalau kamu memang mau topiknya ke sini, maka kuliahmu harus ambil yang ini nih. Ada beberapa spesifikasi mata kuliah pilihannya. Kalau mau yang ini topik ini berarti yang ini kuliahnya. Seperti yang saya lihat di dokumen kurikulum seperti itu sih Mas. Tapi kalau misalkan sebelum masuk S2 nih udah ada gambaran kan targetnya sebenarnya kan pengennya apa gitu. Apalagi LPDP kan ada motivation letter sebelumnya. Saya pengen ini setelah lulus nanti ingin jadi ini gitu. Yang pertama itu ya menyelesaikan permasalahan transportasi ya Mas. Jadi kalau sekarang isu sekarang yang terkait jalan itu kan adalah kalau pengalaman saya Mas ya itu banyak tol-tol yang sepi Mas di Indonesia itu. Kira-kira kenapa itu Mas? Nah, pertama-tama kalau saya sih bukan tidak ingin menghakimi ya Mas ya. Ya karena namanya kasus di lapangan itu kan sangat banyak. Tapi kalau saya jabarkan kenapa sih tol sepi itu? Karena sederhananya itu tolnya mahal itu ya. Kemudian tol jalan yang sejajar dengan tol itu relatif kinerjanya masih bagus. Kinerja dalam artian tidak macet lah gitu ya. Kan orang berpikir kalau jalannya ini masih belum macet, aku ngapain lewat tol gitu kan. Sudah lewat tol yang bayar pula gitu kan. Itu faktor yang menyebabkan tol itu sekarang masih sepi. Kalau saya bilangnya masih sepi. Itu enggak tahu mungkin nanti 10 tahun lagi tapi secara umum memang karena orang ketika sudah menggunakan jalan tol, ada orang kecenderungan tuh untuk terus menggunakan jalan tol. Itu faktor yang menarik di situ. Jadi bagaimana sih menggait orang yang kalau orang yang sudah di dalam tol itu akan sangat sulit lagi untuk tidak ke jalan tol. Itu.
Tapi bagaimana menggait orang yang masih belum menggunakan jalan tol untuk pakai jalan tol seperti itu. Sebenarnya. Kemarin juga keluargaku ada pengen ke Solo, ya dia mikirnya lewat tol mahal, jadi akhirnya nggak lewat tol. Iya. Iya, Pantura juga masih ini kan enak juga gitu. Karena masih enak juga. Orang kan baru lewat tol kalau melihat sudah mulai macet nih yang di Panturanya, apanya sederhananya seperti itu sih. Kalau saya ada aspek apa sisi psikologis orang penggunanya gitu juga yang menentukan kenapa dia. Jadi yang pernah kita survei Mas ya. Jadi secara umum masyarakat menganggap bahwasannya tarif tol ideal itu adalah Rp1.000 per kilo, Mas. Yang ideal itu. Menurut mereka kan artinya hasil survei kita, Mas. Kita survei responden banyak di Jawa Timur, Mas ya, umpamanya itu. Mereka menganggap 1.000 itu tarif ideal. Kalau sudah 1.100, 1.200 mereka menganggap itu sudah mahal. Seperti itu. Apalagi dipatok tarif di atasnya. Ada beberapa tol itu yang 1.500. Itu mereka sudah nggak akan mau gitu. Ngapain saya bayar katakanlah untuk tol panjang sekian 50.000 dari sementara jalan yang saya biasa lewati masih langgeng, kan mending saya beli buat beli makan atau beli ngopi, kalau supir truk kan buat beli rokok gitu kan. Mas ya. Seperti itu kan Mas Anunya. Itu sih Mas Anunya. Jadi pengalaman saya itu yang akhirnya wah ternyata jalan itu tidak sesederhana itu ya anunya ya. Karena kadang ada orang dulu kalau di kuliah itu kan ada orang mengatakan ngapain sih belajar apa namanya transportasi gitu, belok kiri belok kanan lah ilmunya itu ya, belok kiri belok kanan seperti itu. Terus ada sentimental tapi duit proyeknya banyak di sana seperti itu. Guyurannya seperti itu. Lumayan ya. Iya. Karena cuan karena data tahun 2015 itu kan pekerjaan PU itu hampir 65% itu infrastruktur jalan raya, digeber. Iya, digeber di situ kan. Iya. Lebih gurih lah kalau Mas. Seperti itu sih Mas Andri. Iya. Keterlibatan anak RK terus rancang kota sama transportasi sama PWK itu biasanya di proyek tuh kayak gimana ya? Kan sama-sama merencanakan, merencanakan gitu. Iya. Biasanya kalau menurut saya sih ya ilmu transport ini tidak bisa berdiri sendiri Mas gitu ya. Berdiri sendiri dalam artian dia belajar teknik tapi dia juga belajar sosial, dia juga belajar ekonomi gitu ya. Terus karena itu akan mempengaruhi bagaimana pergerakan orang gitu kan Mas. Itu kan namanya. Contoh orang yang memiliki duit lebih banyak gitu ya, memiliki kemampuan cenderung untuk bermobilitas lebih sering dan lebih jauh. Itu kan teorinya seperti itu Mas ya. Daripada orang yang memiliki penghasilan yang rendah gitu ya, dia mungkin tidak akan sering berperjalanan, kalaupun perjalanan pun jaraknya yang pendek-pendek seperti itu. Nah, kalau menurut saya Mas ya dalam bidang rancang kota itu pentingnya kan bagaimana memetakan mana sih daerah yang menjadi kawasan pemukiman ya misalkan ya gitu kan. Nah, kalau di dunia transport ketika melihat kecenderungan pergerakan orang yang dari satu daerah ini gitu ya ke daerah lain, kita akan memperhatikan kira-kira jalan itu akan dibebani di mana saja. Nah, dari situ biasanya kita akan memprediksi jalan ini itu yang semulanya masih bagus kondisinya, mulai macetnya kapan, mulai rusaknya kapan. Nah, dari situ biasanya ancang-ancang sebagai orang dinas kita akan memiliki program gitu. Program bagaimana misalkan perawatan jalannya seperti apa gitu ya. Kemudian kapan sih jalan ini akan dilebarkan seperti itu. Karena kan yang namanya infrastruktur itu kan meliharanya itu bukan ya harus rutin gitu Mas ya. Sementara dananya terbatas, maka selalu ada yang namanya prioritasi dulu. Mana sih yang kita tangani seperti itu. Satu persatu dan sebagainya seperti itu Mas. Jadi rancang kota itu memang istilahnya saling terkait sih menurut saya. Belajar transport itu juga ada ilmu-ilmu kotanya, rancang kotanya. Rancang kota itu juga ada ilmu-ilmu transportnya juga sih Mas. Transportnya juga. Ya, itu kalau main city sekalian gitu sih Mas. Itu pengalamannya udah dari kecil. Iya. Kalau misalkan di sini kotanya padat, density tinggi, terus row jalannya sekian, ini sekian. Itu sih pengaruh juga gitu kan tentang apalagi kan kemacetan gitu-gitu. Kalau sudah nggak bisa bangun jalan, berarti bagaimana mengalihkan orang itu biar nggak pakai jalan itu, pakai transportasi umum gitu. Apakah selalu melulu bicara tentang jalan Mas transportasi itu, atau ada rel kereta api atau public transport yang lain? Kalau bisa transportasi kan luas ya itu Mas. Transportasi bisa transportasi udara,
bisa transportasi laut gitu kan Mas ya. Darat ini pun bisa melalui dengan jalan itu atau kereta gitu ya. Kalau sama ini pengalaman saya memang lebih banyak di jalan seperti itu. Adapun yang terkait dengan transportasi itu biasanya kaitannya kalau di ilmu pemodelan itu ada yang namanya pemilihan moda bahasanya itu. Itu jadi, dipelajari juga di jurusan Mas? Dipelajari juga. Itu namanya kan pemodelan transportasi gitu ya. Hal sederhananya begini Mas. Misalkan kita mau bikin kajian tentang orang yang akan naik LRT gitu misalkan Mas ya. Itu. Nah, kira-kira kalau LRT ini kira-kira berapa sih potensi penumpangnya gitu kan. Nah, menghitungnya salah satu sederhananya kan adalah menanyakan kira-kira tarif optimumnya berapa seperti itu. Kereta cepat kereta cepat seperti itu. Kalau misalkan tarifnya sekian, masnya atau bapak ibunya masih mau pakai LRT ataupun kereta cepat, atau wah terlalu mahal, aku mending pakai mobil biasa saja seperti itu. Itu pun biasanya kita membandingkan dengan suatu kondisi tertentu. Jadi kalau hanya sekedar ditanya biaya gitu kan ya, mungkin orang akan pasti menjawab relatif murah gitu misalkan ya. Nah, sekarang akan menarik kalau ini tarifnya murah gitu, murah sekali, tapi jalannya ini udah macet gitu ya. Misalkan kira-kira masih tetap pilih jalan yang lama gitu ya, atau pindah ke moda baru itu gitu ya. Misalkan tarifnya mahal gitu ya, sementara kondisinya ini macet gitu. Bapaknya mau nggak bayar mahal itu biar nggak kena macet seperti itu. Nah, dari situ kan akhirnya dimodelkan, ketemu kira-kira probabilitas perkiraan potensinya itu sekian dengan kondisi yang terjadi tinjauannya seperti itu alasannya. Memang faktor beda-beda kali ya Mas. Maksudnya kalau di Malang kan mungkin belum terlalu urgent untuk public transport gitu karena emang segmen masyarakatnya juga masih belum ke arah sana gitu kan. Meskipun kalau saya sih kalau orang Malang sih sesungguhnya sudah butuh sih. Sudah butuh juga. Saya pun juga kalau misalkan ada public transport mungkin milih public transport sih. Ya, karena macet juga di sana. Iya, bisa dibilang macet sih Mas, tapi nggak lebih macet dari sini sih. Iya. Itu. Maksudnya kalau public transport ini kan concernnya biasanya kota-kota metropolitan kayak Jakarta gitu. Iya, Jakarta, yang Surabaya emang pun juga buat jaringan jalan baru itu udah sulit gitu. Sulit, ya. Karena kondisi tata ruangnya juga udah penuh dengan bangunan juga gitu. Intinya menarik itu ketika dibangun. Yang terutama menarik itu Mas, kampus Mas ya. Ketika kampus itu dibangun di suatu daerah gitu ya, besar kemungkinan percepatan perkembangannya itu terjadi Mas itu. Jadi misalnya bikin kampus, yang pasti akan hidup kan pertama kos-kosannya. Satu kos-kosan, Mas itu kan butuh makan, pasti akan muncul warung-warung dan lain sebagainya. Nah, itu perkembangannya di situ. Jadi pertumbuhan ekonomi baru ya. Jadi saya melihat ITB kan sudah membuka ITB cabang lah istilahnya ya. Jatinangor, terus ada Cirebon. Di Brawijaya di Malang pun juga melakukan hal yang sama Mas gitu. Ya. Jadi ada Brawijaya Malang pun ada sekarang itu mau malah 3 kampus istilahnya. Sama tambah satu lagi itu di Kediri. Di Kediri itu sudah ada Brawijaya Kediri itu. Iya. Dan itu memang ada satu pekerjaan Mas itu di tempat saya itu terkait dengan studi kelayakan jalannya itu mengantisipasi gitu. Kira-kira kalau kampus ini dibangun, jalan existingnya ini gimana nanti? Itu mengantisipasi biar dia itu tidak macet lah bahasa kasarannya itu. Ini harus diantisipasi. Nah, entah apakah dibangun jalan yang baru, akses baru, atau jalan yang lama ini kita kembangkan itu pelebaran dan sebagainya seperti itu sih Mas. Nah, karena ya fakta menarik beberapa tempat ketika sudah terbangun kampus itu cepat ya. Ya kayak Malang ini Mas, sekarang ketika mahasiswa UB-nya itu kalau bahasa Jawa sak pirang-pirang lah. Tumpah itu rumah saya dulu itu di tengah sawah Mas gitu ya. Sekarang itu di sekelilingnya itu sudah banyak kos-kosan gitu Mas ya. Itu itu kan menunjukkan wah betapa ternyata cepet banget itu ya. Apalagi sudah daerah kampus, daerah tempat wisata seperti itu. Dekat Batu Malang. Dekat Batu, terus orang ke Bromo gitu kan ya. Orang kalau mau lanjut ke Bali juga bisa gitu kan Mas ya. Dekat Bali juga. Iya. Kontribusinya rencana kontribusi setelah lulus kira-kira spesifiknya ke apa Mas? Rencana yang pasti ya kembali ke tempat usaha saya karena memang ikatannya kan saya off, tapi ada beberapa yang masih dijaminkan seperti itu dari perusahaan itu, sehingga harapannya itu selesai saya S2 saya kembali ke tempat saya bekerja sebelumnya gitu ya, yang mengaplikasikan ilmunya itu. Ya tidak menutup kemungkinan juga kalau memang
ada keinginan untuk dan kesempatan untuk lanjut S3 ya ada sih. Amin. Amin itu. Amin. Ya, bermimpi boleh lah istilahnya kan. Itu kan tapi Iya. mengharuskan itu udah tahu dulu Mas ya. Betul. Iya ya S3 di situ. Kalau ada kesempatan untuk mengajar juga mungkin ya juga pengen sih Mas. Pengen Apalagi dosen. menjadi dosen yang sekarang itu saya lihat pun tidak harus pure menjadi dosen ya kan, ada yang saya lihat itu program dari kampus Merdeka itu kan praktisi mengajar. Itu ada beberapa teman saya itu yang mengajar kalau nggak salah itu seingat saya itu yang ngajar di kampus gitu ya, lebih ke ilmu praktisi selama pengalaman di lapangan seperti apa seperti itu. Itu ya ada sih Mas. Karena emang pengalaman saya Mas ya selama di kelas itu menarik antara dosen yang juga memiliki pengalaman di lapangan juga sebagai praktisi dengan dosen yang mungkin pure di akademis saja itu. Ini pandangan subjektif saya gitu Mas ya. Lebih menarik gitu ya. Karena kan beliau selalu akan bahas dengan contoh kasus di lapangan gitu ya. Dengan proyek-proyeknya juga pengalamannya dia. Itu seperti itu. Ya. Menarik. Itu sih dari saya Mas ya. Amin, semoga dilancarkan Mas. Amin ya. Berarti lebih spesifiknya saya tekankan lagi ke ini ya, jalan raya gitu ya. Iya, pengen jalan dipelajari raya. di dalemi lagi oleh Iya, Masnya. makanya kan jurusan saya kan sistem teknik jalan raya. Jalan raya, itu. iya. Oke, ada pertanyaan? Lanjut aja ke Mas. Kalau fun fact-nya nih Mas, sistem transportasi jalan raya kuliahnya tuh seperti apa sih? Beda banget nggak sama S1-nya Mas waktu di Kalau fun fact-nya ya beberapa mata kuliah sebenarnya kan ada yang istilahnya diterangkan aplikasinya gimana sih di lapangan gitu ya. Ya kalau saya sih yang pengalaman sih sudah nyambung ya Mas ya gitu ya. Oh ya gini. Cuman kan ketika saya ada pertanyaan itu ya enaknya antara kuliah dengan BIMTEK gitu ya. Kalau BIMTEK itu mau nanya itu kan pesertanya banyak biasanya gitu kan. Dan itu terbatas gitu. Sementara kalau di kelas gini kan kita ketemu dosen minimal sepekan sekali lah Mas. Nah, kita bisa diskusi di situ. Ada juga memang teori-teori yang akhirnya kayak kita biasa menggunakan itu, tapi sebenarnya bagaimana membuat pedoman itu seperti apa itu dipelajari juga di S2 seperti itu ya. Contohnya kalau teman-teman yang belajar di lalu lintas kan ada yang namanya MKJI, manual kapasitas jalan gitu ya. Nah kalau kita biasanya kan menghitung kapasitas jalan kan pedomannya kan di situ saja gitu ya. Tapi sesungguhnya ketika saya pas S2 itu kayak belajar gini, ini ceritanya MKJ dibutuh kayak gini loh dasarnya. Dan itu yang menurut saya itu ya menarik dan juga pusing sih. Karena kan di kelas itu kan nurunin rumus, jadi ada rumus, turunin ini rumusnya gimana turunin. Kan dalam hati saya boro-boro nurunin rumus, mana ada saya kerja selama ini 3 tahun nurunin rumus gitu. Iya. Kalau S1 mungkin kulitnya aja ya. Ya kulitnya ya istilahnya seperti itu. Iya. Nah S1 juga banyak kan Mas ya. Kan kalau di sipil kan ada ilmu struktur gedung itu, ada ilmu tentang air, kayak membuat saluran, irigasi, terus ada geoteknik. Geoteknik berarti kan fondasi sama manajemen. Nah, dia kan kita dituntut teknik sipil itu pokoknya bukan menguasai tapi tahu semua itu dulu ilmunya itu. Ya nanti ketika sudah pengalaman di lapangan terus sampai S2, nah kita dituntut memiliki kemampuan yang mendalam di salah satu bidang tersebut gitu ya. Jadi lantas bukan berarti saya belajar transport saya tidak boleh tahu sama sekali nih tentang ilmu geoteknik gitu ya. Saya tetap harus juga tahu ilmu geoteknik gitu ya sebagai dasar awal saja, tapi tidak perlu sampai dalam banget. Minimal kalau bangun jalan, kalau saya lihat tanah dasarnya saya tahu sih ini karakteristiknya seperti apa. Layak nggak dibangun jalan di situ terus jalurnya kayak gimana? Iya seperti itu sih Mas. Aku mau nanya nih. Iya. Kan tadi kalau pertimbangan jalan dibikin tuh karena mahal, mempertimbangkan seberapa worth it atau balik modalnya. Iya. Ada nggak sih cerita-cerita jalanan yang dia tuh nggak balik modal atau malah terbengkalai gitu? Kalau terbengkalai sih bukan terbengkalai sih Mas ya, tapi ternyata sepi sekali itu sih Mas. Jalan tol, ada jalan tol di Jawa Timur itu Mas ya. Pas itu diestimasikan ketika dibuka itu, yang saya baca dokumennya waktu itu ya, ada sekitar hingga 80.000 atau 90.000 lalu lintas, seingat saya ya waktu itu ya, di di jalan itu. Ya kita di kantor itu kayak nggak mungkin gitu kan, 90.000 itu kok kayaknya optimis sekali seperti itu.
Ternyata saat dibuka, setelah dibuka itu Beneran. jangankan 10.000, Nah, maksimal pun 3.000 Waduh. itu kan artinya. padahal kapasitasnya Padahal kan jalan itu kan jalan tol Mas ya. Jalan tol yang ideal itu sesungguhnya lalu lintasnya per hari itu 20.000. Itu yang paling sedikitnya lah istilahnya. Iya, iya. Mau bagus-bagusnya. Kalau 3.000 ini kan enggak Ya. balik modal Iya, artinya iya. kan. Itu kan akhirnya menjadi masalah seperti itu. Makanya hitung-hitungan jalan tol itu. Itu kalau dari segi duit Mas ya. Ya. Ada pengalaman yang menarik waktu itu saya pernah mendesain jalan gitu Mas ya. Jalan ini jalan di daerah Trenggalek waktu itu Mas ya. Trenggalek itu jalan desa gitu ya. Mau motong bukit, jadi kayak mau bukit itu mau dibuat beginilah begitu ya. Padahal kan yang namanya bangun jalan kan tidak boleh terlalu curam lah Ya. sederhananya. Nah saya bingung, wah kalau mengikuti standar itu ya jalannya bakal kelok gini. Jadi ya kalau segini saja 3 kilo, jadi kalau dibuat kelok ini bisa jadi 15 kilo gitu kan. Nah itu kan faktor teknisnya seperti itu sepertinya Mas. Cuman saya tidak tahu karena kan masih sifatnya baru studi kelayakan sih Mas ya. Saya nggak memperhatikan kelanjutannya bagaimana dan sebagainya. Tapi akhirnya yang menjadi menarik itu desain jalan itu kadang sih saya sering kali itu ketika ketemu permasalahan yang lain itu tidak bisa betul-betul 100% standar itu ditetapkan gitu ya. Artinya yang bisa kita lakukan itu adalah oke lah kalau memang benar-benar tidak bisa gitu ya. Kita mengikuti standar ini maka mitigasinya apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau jalan kan sederhananya bisa pasang rambu peringatan, hati-hati tikungan terlalu tajam gitu ya. Atau bisa jadi dikasih polisi tidur gitu ya. Seperti itu. Banyak cara untuk memitigasi, meminimalisir agar orang itu tetap menjaga keselamatan saat di jalan. Seperti itu sih Mas. Kalau jalan yang misalkan nggak lewat sama sekali, karena menurut saya bisa jadi karena jalan itu belum tersambung seperti ya. Membangun jalan itu kan tidak boleh tidak tersambung kan Mas. Seperti itu. Iya. Karena jalan kalau sudah tersambung pasti akan ada orang yang lewat gitu. Iya. Nah, tapi kalau soal yang tadi itu yang tolnya nggak balik modal tuh, yang tadi Iya. kan ternyata dikit trafficnya, nasibnya gimana? Tetap ya udah. Ya tetap dijalanin itu sambil melakukan restrukturisasi, sambil mengembangkan jaringan jalan tol yang baru gitu ya. Karena kenapa tol itu sepi? Dia masih menghubungkan pergerakan yang tidak kalau saya bilangnya itu internal lah, internal zona lah seperti itu. Internal zonanya. Padahal orang kalau naik tol kan antar zona yang jauh. Misalkan orang ngetol dari sederhananya Surabaya ke Malang misalkan, atau Surabaya ke Solo seperti itu kan jauh. Orang akan cenderung lebih memilih jalan tol gitu ya dibandingkan dengan jalan nasional begitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan tadi kan pengerasan tuh aspal, beton gitu kan. Iya. Kalau kayak paving block gitu termasuk nggak? Kalau paving block itu juga termasuk perkerasan. Nah, perkerasannya tapi dia masuk dalam jenis apa? Kalau secara karakteristik dia lebih ke perkerasan lentur. Gitu ya. Kenapa sih disebut perkerasan lentur? Karena memiliki beberapa lapisan gitu, Mas. Jadi aspal itu kan sebenarnya enggak sekedar aspalnya saja. Bawahnya aspal itu juga sebenarnya kita desain ketebalan lapisannya berapa. Mulai dari tanah dasar kan nggak langsung dikasih aspal. Ada dikasih namanya pondasinya dulu lah istilahnya. Sirtu itu ya, ada sirtu, terus ada agregat kasar itu LPA lah istilahnya. Baru aspal. Kan dia beberapa lapis. Begitu kalau paving itu kan Mas, kan nggak ujuk-ujuk tanah paving. Kan biasanya ada pasirnya dulu gitu kan ya. Terus baru pavingnya. Biar dia nggak dekok gini ya. Iya, nggak dekok gitu. Berarti semakin lentur perkerasannya, semakin daya tampung masanya lebih rendah gitu atau enggak juga? Semakin lentur itu jadi misalkan nih tadi kan kalau yang paving block tuh lentur. Iya. Beton tuh lebih Kalau saya menganalogikan gini Mas. Gimana? Lentur itu kan artinya dia boleh melendut tapi dia harus kembali gitu kan. Enggak masalah kalau dia lentur tapi dia harus kembali gitu kan. Nah kan istilahnya kan dia akan fatigue itu ketika fatigue itu artinya kan lenturnya kan ada batas toleransinya Mas ya. Kalau dikasih beban sekian dia mungkin ngelendut tapi balik lagi. Tapi kalau terlalu berat gitu kan artinya kan ketika dia lentur terus kemudian mulai pelan-pelan tidak bisa balik. Nah dari situ kita harus mulai melakukan penanganan di situ. Oke.
Tapi kalau misalkan kayak jalan paving block gitu terus dilewatin kendaraan yang sekian ton gitu, itu tetap sama aja atau sebenarnya nggak bisa? Gitu? Bisa mas, Tetap contoh bisa ya? di Harus pelabuhan tetap bisa. itu biasanya pelabuhan di luar negeri yang saya lihat itu mereka menggunakan paving block seperti Tetap itu. aman ya? Iya, Tapi sebenarnya tetap aman. kualitas K-nya udah Iya, gini. jadi menurut saya mas Berarti ya, apapun iya, materialnya, perkerasannya, pokoknya harus tetap memenuhi standar bisa nampung standar, berat iya, sekian gitu. standar saat didesain dan standar saat dikerjakan. Iya, Gitu. Jadi setuju. menurut saya mas ya sebenarnya aspal sama kaku itu sama-sama bagusnya gitu ya. Ketika dilaksanakan dengan sama-sama bagusnya itu artinya sama-sama bagus gitu ya. Cuma mungkin karena pandangan di Indonesia yang saya lihat itu pakai beton aja lebih kuat seperti itu dan sebagainya itu. Ya itu pandangan orang secara umum sih mas ya. Padahal saya lihat sih toh Mandalika saja pun kita bisa gitu loh membuat sirkuit lentur gitu ya standar balap apa namanya internasional gitu ya. Konsultannya dari Iya. luar negeri tapi ya. Ya itu saya kurang tahu sih mas ya. Tapi kayaknya iya. Berarti apapun perkerasannya, jenisnya itu tuh harusnya sama aja, kecuali kalau eksekusinya ternyata ada sesuatu. Iya. Misalnya kan saya suka lihat tuh kalau apa di jalanan misalkan yang paving kok ada yang gini gitu kayak yang Iya. jadi genangan kolam atau di Kolam. aspal juga kayak gitu. Itu berarti masalah eksekusi bukan masalah Bisa jadi dari desainnya. Biasanya kan yang bisa pertama dari kita lihat desain. dulu desainnya ini desainnya bener nggak gitu Oke. kan. Kalau desainnya sudah oke, berarti sekarang kita cek di lapangan gitu. Nah, kalau dilihat di lapangan, apakah sesuai nggak dengan gambar desainnya gitu ya. Bisa jadi kan, misalkan sudah desain, misalkan sudah sesuai, berarti gimana pas pelaksanaannya seperti itu. Bisa jadi kan ternyata misalkan di gambar itu tebelnya 5 cm, ternyata di lapangan kok cuma 3 cm. Berarti yang nakal yang pertama Pelaksana. ya siapa seperti itu kan. Misalkan sudah ini sebenarnya sudah 5 cm. Nah, tapi kenapa kok masih gagal? Nah, bagaimana waktu itu pengerjaannya seperti itu. Nah, iya. Anunya. Nah, terus ada lagi nih terkait desain. Kalau apa jalan raya umumnya ya udah lurus gitu aja kan. Iya. Tapi kan beberapa ada nih yang desainnya menarik kayak Kelok 9 Iya, mungkin iya. atau lain-lain atau misalkan jembatan termasuk nggak jembatan? Kalau jembatan kan Beda lagi walaupun dia jalanan. dia sudah bagian dari jalan gitu Udah ya, bagian dari tapi jalan, tapi- bukan di ranahnya sebagai highway engineer ya mas ya biasanya. iya, Biasanya iya. jalan itu jembatan lebih ke ahli jembatan lah istilahnya Oke. seperti itu. Berarti yang masuk tuh lebih kayak tadi ya Kelok 9 atau Nah, Semanggi. Iya seperti itu. Tentang desain-desain jalan yang menarik nih, yang menurut Mas Fahmi paling menarik atau punya fun fact itu jalanan apa? Nah, jadi fun fact itu kembali ke dasar teori yang atau dasar pedomannya itu. Yang menarik itu jalan itu tidak boleh dibuat lurus terus. Harus dibuat ada beloknya gitu. Oke. Kenapa? Betul. Karena untuk menjaga orang itu tetap waspada. Oke. Gitu ya. Orang kalau jalannya lurus terus kan cenderungnya pertama ngantuk, bosan apalagi tol sepi gitu ya Mas ya. Iya. Gitu kan. Jadi harus sesekali itu dibuat belokan sedikit gitu ya. Makanya biasanya kalau jalan itu pertama yang dilihat itu harus selamat dulu. Setelah keselamatan baru dari mungkin konstruksinya gimana, baru ada aspek lain yang menarik itu adalah estetika gitu Iya, ya. Kalau sejauh ini yang menarik itu Mas saya lihat itu yang jalan tol Bali Mandara itu. Oh ya, Jalan tol laut, atas yang laut di atas itu. laut Atas ya? laut itu. Iya, iya, iya. Itu sih menurut saya menarik gitu ya. Aku pernah lewat itu. Iya, jalan tol yang atas laut itu menurut saya sih menarik sih itu. Menariknya? Kenapa? Menariknya? Ya nggak kebayang ada jalan tol di atas laut gitu kan bahasa saya ya. Iya sih. Sederhananya Pertama itu. kali juga ini. Pertama jalan kali tol di lewat Indonesia atas juga laut. kan? Iya, gitu ya. Dan itu kalau nggak salah di pinggirnya tuh motor masih bisa lewat. Iya, Iya. memang bisa lewat itu ya. Jadi kenapa juga dibuat ada sepeda motor biar layak bahasa kasarannya Gimana itu. tuh? Layak itu dalam artian karena kalau dihitung-hitung kalau hanya cuman mobilnya saja ini duitnya nggak nutup nih seperti itu sederhananya. gitu. Makanya bagaimana Mengakalinya, caranya? ya. Iya, mengakalinya itu adalah Menarik. dengan memasukkan sepeda motor gitu dengan jalur khusus seperti itu. Iya. Soalnya kan apa ya? Mungkin mostly jalan tol mana ada yang motor boleh masuk gitu. Iya, baru mana itu ada aja aku gitu, lihat iya. di atas laut ada motor lagi gitu. Iya. Ya tinggal melihat dari tinjauan aspek keselamatan aja sebenarnya bagaimana Iya, sih iya. Mas seperti itu. Kalau ke saya Kalau jalan masuk tol laut. masih bisa nyemplung lah ya. Terus Seperti itu. soal apa namanya waspada tadi ya, mungkin ngasih belokan. Nah, aku pernah lihat tuh ada desain di Jepang jalan tol gitu kalau nggak salah. Iya. Di jalanannya tuh dikasih semacam gundukan-gundukan Gundukan-gundukan kecil, Kalau ya. misalkan dilewat tuh nanti ada nadanya gitu kayak Iya. ada musiknya itu. Di Jawa Timur juga ada Ada juga itu. tol kayak gitu Nah, ya. itu gimana tuh? Nah itu untuk memberikan kewaspadaan itu Nah. kan ada waktu maksimal kalau tidak salah itu
menit atau berapa menit dari kecepatan, saya lupa sih mas. Tapi teorinya itu panjang maksimum harus boleh lurus terus itu maksimal 4 kilo kalau salah seingat saya. Setelah 4 kilo, 3 atau 3 sampai 4 kilo itu harus sedikit dibuat belok sedikit lah. Nggak harus betul-betul tajam, tapi pokoknya orang itu ada sedikit begini, sedikit begini, seperti itu. Kalau gini boleh nggak? Kalau begini yang ada naik turun boleh. Itu termasuk. Boleh termasuk, Jadi tapi juga memperhatikan kelandaian gitu. Artinya tidak boleh terlalu curam. Tapi sesungguhnya ya begini pun juga tetap harus ada sedikit belokannya. Disarankan tidak boleh lurus terus itu seperti itu. Soalnya kan nggak tahu sih tapi berapa kilo kalau dari tol ke tol Cilenyi itu nggak terlalu banyak belok, cuma banyak gininya tuh. Nggak lama. Karena mengikuti kontur tanah sih mas biasanya. Iya. Kan. Kontur tanahnya itu kelandaiannya kan kalau di tol itu maksimum 4% lah. Kelandaian dari tan naik sama kelandaian pas turun. Oh iya. Itu tidak boleh terlalu tinggi di situ anunya. Closing statement menurut saya ya buat teman-teman yang ambil S2 ya tabahkan gitu ya. Karena saya memahami ya kultur antara S1 dan S2 itu sudah beda mas ya gitu ya. Kalau S1 kan kita masih sendiri-sendiri, maksudnya masih masih single lah mungkin ya. Terus masih ada tanggungan dari orang tua dan sebagainya gitu ya. Nah, saya lihat di S2 itu sudah betul-betul beda banget lah mas ya. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah anaknya lebih dari 2 gitu ya. Ada yang selain dia kuliah juga punya kesibukan yang lain gitu ya. Jadi menurut saya sih ya kalau katanya sih ya saya pernah dengar itu S2 itu harusnya lebih berkesan gitu ya dibandingkan dengan S1 gitu ya. Karena menurut saya selain kita dituntut untuk belajar ya tentunya ya, juga bagaimana sih memahami teman kita satu sama lain gitu ya. Jadi ada teman kita yang misalkan seorang ibu-ibu nih gitu ya, dia punya anak, kita harus bagaimana sih memahami karakternya dia seperti apa, seperti itu. Kemudian ada bapak-bapak mungkin teman kita yang juga punya kegiatan, kesibukan bekerja di suatu tempat yang lain gitu. Nah, kita harus juga bisa memahami gitu ya kondisinya kalau terjadi suatu hal yang gimana seperti itu. Yang saya lihat ya tetap semangat gitu ya, belajar, terus sebisa mungkin mengenal lah teman satu sama lainnya itu. Karena ya itu tadi menurut saya S2 itu luar biasanya, ternyata nggak seperti dulu gitu ya. Jadi kita juga harus lebih banyak saling memahami dan mengerti lah mas. Adaptasi juga lah dengan keadaan baru gitu ya. Adaptasi dengan apalagi saya kan sudah juga berkeluarga gitu kan ya. Istri juga kuliah kan ya. Ketika anak ada apa-apa, wah disitulah harus mulai saling kerjasamanya di situ. Betul, setuju. Anunya. Ya. Menurut saya sih seperti itu sih mas. Mantap, terima kasih Mas Fahmi. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi bersama kami di Siniar LPDP ITB. Sampai jumpa lagi.